Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin setiap malam Ahad yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufik yang terus Allah taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan insyaallah taala pembelajaran kita tentang akidah yang kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu kitab Aqidah Tauhid. Pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil atau telah masuk kepada pasal yang keempat, yaitu yang menjelaskan tentang makna ibadah dan cakupan ibadah, khususnya yaitu berkaitan dengan makna ibadah. Ini yang baru kita ambil, di mana telah kita dapatkan penjelasan dari Syekh bahwasanya ibadah itu maknanya adalah secara bahasa adalah ketundukan, ya, kerendahan diri. Sedangkan secara syariat maka ibadah itu adalah ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diwujudkan atau yang diwujudkan dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hal itu didasari oleh rasa cinta dan pengagungan. Ini definisi yang kita ambilkan dari pengertian ataupun definisi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Atau ibadah sebagaimana yang telah disebutkan di sini juga, yang itu mengambil dari perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah, yaitu suatu kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Nah, dari definisi yang terakhir ini tentang ibadah, maka kita bisa mengetahui cakupan ibadah itu sangat luas, sehingga ibadah itu beraneka ragam, macamnya sangat banyak. Hanya saja di sini penulis, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, memberikan sebuah kesimpulan yang mudah untuk kita pahami tentang macam-macam ibadah, yang itu mencakup semua ibadah yang ada. Sehingga beliau mengatakan di sini, wahya munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarihi, dan dia ibadah itu terbagi kepada hati, lisan dan anggota badan. Maksudnya ibadah yang dilakukan oleh manusia itu bisa berupa ibadah hati, bisa berupa ibadah yang dilakukan oleh lisan, dan bisa berupa ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Walaupun nanti kita akan dapatkan ternyata di antara tiga ini yang paling utama dan yang paling penting adalah ibadah yang dilakukan oleh hati. Ibadah yang dilakukan oleh apa? Hati. Karena dia akan senantiasa mengiringi ibadah lisan dan juga ibadah anggota badan, ya. Sebagaimana nanti akan kita lihat penjelasan beliau hafizahullah ta'ala. Ya, jadi
ibadah ini bisa terwujud atau bisa dilaksanakan berupa hati, berupa lisan, dan berupa anggota badan, yang tentunya hal itu sebagaimana diterangkan di dalam definisi sebelumnya, perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila hati kita melakukan suatu perbuatan dalam hati, dalam hati ini melakukan suatu perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah, maka itu bukan termasuk ibadah. Demikian pula lisan, apabila melakukan suatu ucapan, mengucapkan suatu ucapan yang tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka itu bukan berupa ibadah. Dan juga anggota tubuh kita, seandainya dia melakukan suatu perbuatan yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah, maka dia bukan merupakan ibadah. Nah, maka di sini beliau mencontohkan di antara 3 macam bentuk ibadah yang disebutkan tadi, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Maka beliau mengatakan fal khaufu war raja'u wal mahabbatu wat tawakkulu war raghbatu war rahbatu ibadatun qalbiyah. Maka al khauf, rasa takut, ar raja, rasa harap, al mahabbah, cinta, at tawakkul, penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ar raghbah, raghbah itu adalah kesenangan ataupun kecintaan terhadap sesuatu yang sangat kuat sehingga membuahkan amalan, namanya raghbah. Ini mirip dengan harapan, mirip dengan roja, tetapi dia lebih kuat lagi sehingga dia bisa menimbulkan amalan. Adapun rahbah, maka dia adalah rasa takut, mirip dengan al-khauf, tetapi dia rasa takut yang sangat kuat sehingga dia menjadikan seseorang itu berusaha untuk menjauhi perkara yang dia takuti, namanya rahbah. Jadi ar-raghbah dan ar-rahbah ini 2 amalan hati yang sangat kuat sehingga menimbulkan amalan. Ini semua ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mulai dari yang disebutkan di sini al-khauf sampai ar-rahbah, semuanya ini merupakan amalan hati. Amalan hati. Sehingga Syekh mengatakan ini adalah ibadatun qalbiyah, ibadatun qalbiyah. Nah, baik. Adapun al-khauf, maka dia rasa takut terhadap sesuatu yang membahayakan seseorang. Seperti misalnya seseorang takut kepada neraka, seseorang takut kepada murkanya Allah, Maka ini merupakan amalan hati yang seandainya rasa takut itu melahirkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan khauful ibadah. Khauf yang merupakan ibadah. Rasa takut yang seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang merasa takut kepada sesuatu sehingga menjadikan dia itu tunduk, merendahkan diri kepada sesuatu itu. Maka yang seperti ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Apabila ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, maka menjadi jatuhnya menjadi syirik besar. Jatuhnya menjadi syirik besar. Nah, seperti misalnya seseorang takut, apabila dia tidak melaksanakan sesuatu ritual tertentu untuk selain Allah, maka akan mendatangkan bencana bagi dia. Maka ini rasa takut yang sangat-sangat berbahaya, karena dia merupakan rasa takut yang merupakan syirik besar. Nah, baik. Adapun rasa takut yang merupakan konsekuensi tabiat manusia, rasa takut terhadap sesuatu yang berbahaya kepada dia, misalnya takut kepada api, takut kepada binatang buas, maka ini merupakan rasa takut yang wajar dan tidak mengapa apabila itu seseorang takut kepada perkara-perkara tersebut walaupun itu adalah makhluk. Nah, ala kulli hal, ini sebagai contoh saja, bahwasanya ini adalah amalan-amalan hati yang merupakan ibadah. Sehingga semakin seseorang itu takut kepada Allah, semakin seseorang itu mengharap kepada Allah, semakin besar kecintaannya kepada Allah, semakin besar sandaran hatinya kepada Allah, semakin besar raghbah dan rahbahnya semakin kuat kepada Allah Ta'ala, berarti dia semakin semakin sempurna dalam dia beribadah kepada Allah
Subhanahu wa taala dalam ibadah hati ini, ya. Taib. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan wat tasbihu wat tahlil wat takbiru wal hamdu wasyukru bil lisani wal qalbi ibadatun lisaniyatun qalbiyatun. Adapun at-tasbih, ucapan tasbih yaitu kalimat subhanallah. Ini ucapan-ucapan yang mengandung kalimat apa? Subhanallah, baik itu subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdi dan seterusnya, pokoknya kalimat-kalimat yang mengandung pensucian untuk Allah taala itu disebut apa? Tasbih, ya. Dan tahlil, ucapan tahlil yaitu kalimat la ilaha illallah, wat takbir, ucapan takbir, Allahu akbar, wal hamdu, ucapan alhamdulillah, wasyukru, kemudian rasa syukur, bil lisani wal qalbi, baik dengan lisan ataupun hati, maka itu adalah ibadatun lisaniyatun qalbiyatun. Ini adalah apa? Contoh ibadah yang berupa ibadah lisan sekaligus ibadah hati. Perhatikan ya di sini, Syekh di sini ketika menyebutkan contoh-contoh ibadah lisan, beliau tidak hanya mengatakan itu hanya ibadah lisan saja, tetapi apa? Ibadah lisan dan juga hati. Karena apa? Ibadah selain hati, yaitu lisan dan anggota badan, itu akan menjadi sempurna, bahkan akan menjadi sah apabila dilaksanakan, ya ini tidak hanya sekedar lisan dan anggota badan saja, tetapi juga disertai dengan ibadah hati. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Sedangkan niat itu amalan apa? Lisan atau hati? Kata para ulama, niat mahalluhal qalbu, niat itu tempatnya dalam hati. Berarti dia adalah amalan hati. Ya. Jadi setiap amalan itu pasti tergantung dengan niatnya, pasti terwujud dengan niatnya, dan dia itu tergantung dengan niatnya dalam hal sahih dan tidaknya amalan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amalan apa saja, baik itu lisan ataupun anggota badan, tidak bisa menjadi sah kecuali disertai dengan amalan hati, ya kan? Maka di sini Syekh mengatakan baik itu tasbih, tahlil, takbir, alhamdu, kemudian asyukru, meskipun dia zahirnya adalah amalan lisan, tetapi hakikatnya dia harus mengandung amalan apa? Hati, ya kan? Bahkan kata para ulama, ketika seseorang berzikir dengan lisan seperti mengucapkan at-tasbih, at-tahlil, mungkin enggak dia seseorang itu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah secara lisan saja, hatinya tidak mengikuti? Mungkin enggak? Mungkin saja. Akan tetapi kata para ulama, itu adalah zikir yang kurang sempurna. Zikir yang kurang apa? Sempurna. Karena dia hanya zikir secara lisan saja, tidak disertai dengan hati. Sempurnanya bagaimana? Sempurnanya adalah ketika dia mengucapkan subhanallah, maka hatinya dia menyadari dia sedang apa? Mentasbihkan Allah, mensucikan Allah Ta'ala. Dia memahami kalimat yang dia ucapkan. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka dalam hatinya pun dia mengetahui, menyadari bahwasanya dia sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya. Ya, sehingga zikir-zikir itu akan sempurna menjadi zikir yang baik apabila tidak hanya diucapkan dengan lisan saja, tetapi ada kesesuaian, ada kesinkronan antara lisan dengan hati. Ya, ini tentang ibadah lisan seperti ini. Bahkan ya kan disebutkan terkait dengan ibadah lisan yang berupa doa, ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, telah datang sebuah hadis bahwasanya Allah taala tidak akan apa? Mengijabahi doa seseorang yang hatinya itu min qalbin ghafilin lahin. Doa yang bermula atau berasal dari seseorang yang hatinya itu lalai dan bermain-main saja. Artinya lisannya mungkin mengucapkan ya Allah, ampunilah aku, ya kan? Ini kan doa. Tetapi hatinya itu seakan-akan tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Hatinya mungkin mikir kemana kemari, kesana kemari, ya kan, memikirkan tentang pekerjaannya, memikirkan tentang itu dan seterusnya. Padahal dia ucapannya apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, tetapi tidak disertai dengan kesadaran dalam hati. Maka ini doa yang bahkan dalam hadis tadi disebutkan Allah tidak akan mengijabahinya. Sehingga di sini nampak sekali keterkaitan antara ibadah lisan, dia harus apa? Disertai dengan ibadah hati. Demikian pula ibadah badan, ibadah anggota tubuh kita.
Seperti yang dicontohkan di sini, beliau mengatakan was-salatu waz-zakatu wal hajju wal jihadu ibadatun badaniyatun qalbiyatun. Salat, zakat, haji dan jihad. Ini termasuk ibadah-ibadah yang besar, ya kan? Ibadah-ibadah yang sangat besar. Maka kata beliau ibadatun badaniyatun qalbiyatun. Ini adalah ibadah yang dilakukan oleh badan manusia, yaitu anggota tubuh lahiriah manusia, sekaligus dia adalah ibadatun apa? Qalbiyatun, ya, ibadatun qalbiyatun. Kita lihat contohnya, misalkan salat. Bukankah salat yang kita lakukan hendaknya kita di dalam salat tersebut mengingat Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Dalam salah satu penjelasannya maknanya adalah tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ini salah satu tafsirannya, ya. Wa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi tujuan kita melaksanakan ibadah salat itu agar kita itu ingat kepada Allah. Sehingga seharusnya orang yang salat itu ketika dia berada dalam ibadah salat ini, dia mengingat-ingat apa yang dia baca, dia menyadari apa yang dia baca, sehingga dia bisa berzikir kepada Allah, ingat hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terciptalah apa yang disebut dengan kekhusyuan di dalam salat. Dan kekhusyuan dalam salat ini perkaranya batin atau lahiriah? Perkaranya adalah batin, adalah hati manusia. Nah, ya, jadi ibadah badaniyah ini juga sangat erat kaitannya dengan ibadah hati. Bahkan dalam hadis pernah disebutkan Rasulullah SAW itu menyatakan ada orang yang sholat, ya kan, yang dia tidak mendapatkan pahala kecuali hanya 1/10 saja. Ada orang yang sholat namun dia tidak mendapatkan pahala darinya kecuali 1/9-nya saja. Ada orang yang sholat namun dia tidak mendapatkan pahalanya kecuali 1/8-nya saja. Sampai terus beliau menyampaikan, sampai akhirnya beliau berhenti pada dia tidak mendapatkan kecuali 1/2-nya saja. Ini apa yang menyebabkan seseorang itu berbeda-beda pahalanya dalam sholatnya ini, hanya mendapatkan 1/10-nya, 1/9 sampai 1/2? Tentunya adalah apa? Terkait dengan ibadah hatinya. Bahkan kita sendiri telah menyadari, ya, sering mengalami ibadah sholat kita itu nggak tahu kita yang apakah kita pernah melaksanakan sholat yang full 100% dari awal sampai akhir itu mengingat apa yang kita baca, ya kan, mengingat dan memahami apa yang kita baca. Bahkan mungkin seringkali kita itu sholat secara lahiriahnya sholat, lisannya juga mengucapkan bacaan dalam sholat, tetapi hati kita seringkali apa? Entah kemana, ya kan? Terkadang memikirkan anak lah, memikirkan istri, memikirkan apa? Pekerjaan dan lain sebagainya, memikirkan barang yang hilang. Sampai-sampai ada yang mengatakan apa? Kalau misalkan ada barang yang hilang, maka sholat nanti paling ingat di situ. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena pikirannya kemana-mana, gitu kan. Ini termasuk salah satu gangguan dari syaitan, ya kan? Termasuk salah satu gangguan dari syaitan. Nah, zakat juga demikian, ikhwan. Zakat juga demikian. Secara lahir kita lihat orang memberikan zakat itu membayar gitu saja, kan? Menunaikan zakat, mengeluarkan harta begitu saja, seakan-akan tidak ada ibadah hati. Padahal, masya Allah, di dalam zakat itu juga ada ibadah hati. Minimalnya apa? Niat. Minimalnya niat, ya kan? Kalau sholat sangat kentara sekali, kan? Kentara sekali adanya ibadah hati di sana. Kalau zakat bagaimana? Minimalnya adalah niat. Selain itu adalah apa? Pengagungan kepada Allah, rasa cintanya kepada Allah, rasa harapnya kepada Allah ketika dia melaksanakan ibadah zakat tersebut. Coba ketika seseorang mengeluarkan hartanya, kira-kira ada nggak di dalam hatinya itu harapan untuk mendapatkan balasan di akhirat? Tentunya ada, kan? Inilah ibadah hati itu. Semakin besar harapannya di akhirat ini, ya kan, maka akan semakin besar nilai ibadah zakat yang dia keluarkan, ya kan? Kalau misalkan dia mengeluarkan harta sedekah ataupun zakat, kemudian kok dalam hatinya harapannya kok bukan akhirat, ternyata apa? Dunia, maka ini akan mengurangi ini pahala zakat tersebut, bahkan mungkin bisa apa? Membatalkan pahala zakat tersebut karena dia salah niat. Sehingga zakat ini secara zahir memang dia ibadah lahiriah, tetapi ternyata dia mengandung ibadah hati. Demikian pula haji, demikian pula jihad dan lain-lain sebagainya. Maka itu semua adalah ibadah-ibadah badan yang pasti harus terikat dengan ibadah hati. Nah, dari sini ma'asyiral ikhwah azanillah wa yakum jami'an, ya. Setelah kita mengetahui macam-macam ibadah ini, ada yang berupa ibadah hati, ada yang berupa ibadah lisan,
ada yang berupa ibadah jawarih, itu anggota tubuh, anggota badan kita. Ternyata di antara tiga itu bisa kita katakan yang paling penting untuk kita perhatikan adalah ibadah apa? Hati. Walaupun tidak kita katakan cukup kita memperhatikan ibadah hati saja, tidak. Tetap kita harus memperhatikan yang lisan dan anggota badan. Tetapi yang paling penting untuk kita perhatikan adalah apa? Hati. Ya. Tapi jangan sampai kita mengatakan tadi cukup kita memperhatikan ibadah hati saja. Yang penting kan hatinya, salah. Yang penting kan hatinya, seakan-akan mengesampingkan apa? Ibadah lisan dan ibadah anggota badan. Kalau kalimat seperti ini, yang penting hatinya, kita mencukupkan dengan ibadah hati saja, ini seakan-akan sesuai dengan pemahaman, atau bahkan itulah pemahaman orang-orang Murji'ah yang menganggap bahwasanya keimanan itu hanya ada dalam hati saja, ya, tidak ada dalam amalan ataupun lisan yang diucapkan oleh manusia. Yang benar, keimanan itu mencakup tiga hal ini: hati, lisan, dan anggota badan. Walaupun yang paling penting adalah apa? Hatinya. Kenapa kita mengatakan itu yang paling penting? Ya sesuai dengan penjelasan tadi, dan ditambahi lagi dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, ya kan? Yang seandainya segumpal daging itu baik, maka akan menjadi baik seluruh tubuh manusia. Jika dia itu rusak, maka akan menjadi rusak seluruh tubuh manusia. Ini ketika kita berbicara tentang fisik manusia, maka segumpal daging itu maksudnya adalah qalb, jantung manusia, jantung manusia. Ya, tetapi ini Rasulullah SAW menggambarkan tentang amalan manusia. Maka kita fahami bahwasanya amalan manusia itu yang lahiriah ini akan menjadi baik tergantung dengan apa? Hatinya. Ya kan? Tergantung dengan hatinya. Maka apabila hatinya itu bagus, niatnya bagus, imannya bagus, kuat, ya kan, maka akan menjadikan amalan seseorang itu semakin bagus. Lisannya, zikirnya itu akan semakin sempurna. Anggota tubuhnya juga akan melaksanakan ibadahnya dengan lebih baik lagi. Ya, jadi ibadah hati satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Jangan anggap remeh ibadah hati. Nah, dan ibadah hati ini, ikhwan, ibadah hati ini dia akan semakin bagus, semakin kuat dengan sebab apa? Dengan sebab kita memiliki akidah yang kuat. Dengan sebab kita memiliki keimanan yang kuat. Ya. Sehingga perkara iman, perkara perkara tauhid seseorang, perkara akidah, kita pelajari itu dalam rangka untuk menguatkan hati kita, menguatkan amalan hati kita. Sehingga nanti akan lebih menyempurnakan amalan anggota tubuh kita, gitu ya. Jadi jangan sekedar kita ketika mempelajari pembahasan tentang masalah akidah, pembahasan tentang masalah iman, pembahasan masalah tauhid, jangan kita sekedar memahami itu hanyalah pengetahuan saja, ya kan? Pengetahuan untuk kita mengetahui ini syirik, ini tauhid, ya kan? Mengetahui ini perkara yang merupakan keimanan, ini merupakan kekufuran. Tidak hanya itu saja, tetapi harus kita kuatkan di dalam hati kita, ya, menguatkan keyakinan kita, menguatkan amalan hati kita, sehingga mempengaruhi kebagusan dan kesempurnaan amalan ibadah kita secara menyeluruh, hati, lisan, dan anggota badan. Nah, kemudian Syekh di sini mengatakan ila ghairi dzalika min anwa'il ibadah allati tajri 'alal qalbi wal lisani wal jawarih wa hiya katsiratun, dan seterusnya, ya, ila ghairi dzalika, dan seterusnya, gitu ya, min anwa'il ibadah, di antara macam-macam ibadah, allati tajri, yang berlaku, alal qalbi, pada hati, wal lisan, pada lisan, wal jawarihi, dan pada anggota badan, wahya katsiratun, dan ini cukup banyak sekali, ya, sangat banyak sekali, ya, bahkan mungkin tidak bisa kita batasi, ya, tidak bisa kita batasi. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di hati, lisan, dan anggota badan yang itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, itulah yang merupakan ibadah, sebagaimana yang kita dapatkan dari definisi tentang ibadah ini. Jadi sangat banyak sekali, dan nanti kita akan lihat contoh-contoh di bawah ini, anwa'ul ibadah wa syumuluha, lebih banyak lagi yang akan kita dapatkan dari penjelasan Syekh insyaallah taala. Baik, kemudian pada paragraf berikutnya Syekh hafizahullah taala mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya ibadah. Betapa pentingnya apa? Ibadah. Yang mana ternyata ibadah ini adalah tugas utama kita hidup di dunia ini.
Jadi tugas utama kita hidup di dunia ini adalah apa? Ibadah. Kita hidup di dunia ini bukan diciptakan untuk berfoya-foya, bersenang-senang, menikmati kenikmatan dunia. Tetapi kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Adapun kalau kita ingin bersenang-senang, menikmati kenikmatan, ya, merasakan kenikmatan-kenikmatan, maka itu sebenarnya tempatnya sudah ada sendiri. Di mana itu? Di surga. Ya, walaupun kita tidak terlarang menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini selama kita melaksanakan apa? Tugas kita berupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa kita melaksanakan kita menikmati apa? Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, dan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting apa? Yang penting adalah kita juga memperhatikan kewajiban kita, tugas kita, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala, yang itu sekaligus sebagai wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia. Nah, maka di sini penulis mengatakan wal ibadatu hiyallati khalaqallahul khalqa min ajliha. Dan ibadah dia adalah perkara yang Allah menciptakan makhluk min ajliha, karenanya. Artinya apa di sini? Jadi ibadah itu adalah merupakan tujuan Allah menciptakan makhluk. Di sini disebutkan al-khalqa. Secara khusus maksudnya siapa? Manusia, ya kan? Secara khusus maksudnya adalah manusia dan jin. Yang mana mereka memang mendapatkan tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat yang Allah berikan. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan makhluk seluruhnya Allah Ta'ala ciptakan tujuannya adalah untuk menegakkan ibadah. Dan tentunya ibadah yang dimaksud ibadah dari siapa? Dari manusia dan jin, ya kan? Yang disebut dengan ats-tsaqalain, dua makhluk yang mendapatkan tugas untuk beribadah, ya. Taib. Sedangkan makhluk-makhluk yang lainnya seperti langit, seperti bumi, ya, kemudian matahari, bulan, dan lain sebagainya, makhluk-makhluk yang ada, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ciptakan untuk mendukung terwujudnya ibadahnya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang tujuan utamanya adalah apa? Menegakkan ibadah, ya. Saya ulangi lagi, Allah menciptakan manusia tujuannya agar mereka beribadah kepada Allah, dan Allah menciptakan alam semesta tujuannya untuk mendukung terwujudnya, tegaknya ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apa? Allah menciptakan langit-langit dan bumi dan berbagai macam kejadian-kejadian yang ada di antaranya agar manusia itu mengetahui, mengenal siapakah pencipta mereka, siapakah Tuhan mereka, siapakah yang berhak untuk mereka sembah. Ya. Jadi dengan manusia itu memperhatikan alam semesta, mereka akan tahu bahwasanya ternyata alam semesta ini milik satu saja, milik satu zat, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dialah yang harusnya kita apa? Sembah. Kalau kita butuh sesuatu, kita memerlukan sesuatu apapun, ya kan? Kita harus merengek, meminta kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita takut bencana-bencana yang ada, maka hendaknya kita takutnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain, karena alam semesta ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin berterima kasih atas nikmat-nikmat yang kita rasakan sangat banyak, maka tidak ada yang berhak mendapatkan rasa terima kasih kita kecuali Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kita bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan itulah maka akan tegak apa? Peribadahan seorang manusia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi ibadah ini merupakan tujuan yang sangat utama. Allah menciptakan makhluk, yaitu manusia dan jin. Allah Ta'ala mengatakan, Qala Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lihat, di sini ada uslub, ini gaya bahasa, ada penafian, ya. Kemudian ada pengecualian. Ini menunjukkan adanya hasr, pembatasan. Maksudnya apa itu? Ini tidaklah
Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Maksudnya tujuannya cuma ini saja, tidak ada yang lain. Bukan tujuan yang lain, tapi ini saja. Ya. Maka dipakai dengan apa? Dipakai dengan uslub apa? Peniadaan, kemudian setelah itu ada pengecualian. Persis seperti dalam kalimat la ilaha illallah, ada peniadaan kemudian ada pengecualian. Menunjukkan bahwasanya ini adalah pembatasan. Ya kan? Kalau dalam kalimat la ilaha illallah membatasi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya satu saja, yaitu Allah, maka di sini juga membatasi tujuan Allah menciptakan manusia tidak lain hanyalah satu saja, yaitu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan. Satu-satunya tujuan Allah menciptakan manusia, ya. Sehingga kalau kita menyadari hal ini, kita akan tahu apapun yang kita ingin perbuat harusnya mengarah kepada ini, ibadah. Kita bekerja harusnya kita usahakan mengarah kepada ibadah kepada Allah. Kita bergaul dengan masyarakat harusnya kita arahkan agar dia menjadi ibadah kepada Allah. Ketika kita bersenda gurau dengan keluarga harusnya kita arahkan hal ini sebagai apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu perbuatan yang tidak mungkin kita arahkan sebagai ibadah kepada Allah, berarti itu memang bukan perkara yang merupakan ibadah, merupakan kemaksiatan, berarti harus kita tinggalkan. Paham ya? Misalkan seseorang terbiasa melakukan kemaksiatan, aku ingin menjadikan kemaksiatan ini agar menjadi ibadah, nggak mungkin kan? Maka harus ditinggalkan, Tapi perkara-perkara yang mubah seperti tadi, bersenda gurau dengan keluarga, memberi nafkah kepada keluarga, bergaul dengan masyarakat, ini masih bisa diarahkan sebagai apa? Ibadah. Maka selayaknya kita mengarahkannya agar menjadi ibadah, karena tujuan manusia itu adalah ibadah. Diusahakan seperti itu, ya. Dan tentunya itu kita tidak bisa melaksanakan dengan kemampuan kita sendiri, tapi harus dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Al-Fatihah yang sering saya ulang-ulang, Allah Ta'ala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Artinya dalam mewujudkan ibadah ini kita nggak bisa bersandar kepada kemampuan kita, kepintaran kita, kepandaian kita, kekuatan kita, nggak bisa. Harus apa? Ada taufik dari Allah Ta'ala. Maka harusnya kita terus memohon kepada Allah Ta'ala hidayahnya, taufiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali ke ayat ini. Allah menjadikan tujuan penciptaan manusia dan jin hanya satu, yaitu ibadah. Nah, maka Allah Ta'ala mengatakan kemudian menjelaskan bahwasanya tujuan ini yang Allah canangkan bukan karena Allah membutuhkan hal itu dari manusia. Allah mengatakan di sini, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah, aku tidak menghendaki dari mereka rezeki, tidak pula aku menghendaki dari mereka untuk memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah Ta'ala dia adalah ar-razzaq yang maha memberikan rezeki, dzul quwwah yang memiliki kekuatan, al-matin yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Allah Tabaraka wa Ta'ala itu. Ya. Di sini Allah sebutkan seperti ini, ya, untuk menghilangkan persangkaan dari seseorang yang menganggap bahwasanya Allah menciptakan manusia untuk beribadah berarti Allah butuh manusia beribadah. Salah. Ini anggapan yang keliru. Karena Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah itu zat yang maha kaya. Ya. Allah tidak butuh kepada manusia memberikan rezeki kepadanya, memberikan makan kepadanya. Bahkan Allah lah yang memberikan rezeki untuk siapa? Manusia. Allah yang maha kuat. Maka Allah tidak membutuhkan ibadah manusia. Ya, Allah tidak membutuhkan ibadah manusia. Lalu siapa yang butuh ibadah? Nah, nanti akan kita sadari, kita akan temukan bahwasanya yang membutuhkan ibadah itu hanyalah manusia itu sendiri. Manusia yang butuh ibadah. Ya. Dan ini nanti mungkin akan kita lanjutkan ini pada kesempatan yang akan datang karena waktunya sudah habis. Ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan menjelaskan ayat ini, ya, menjelaskan ayat yang sangat penting ini, yaitu tentang hakikat tujuan hidup manusia di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah, dan bahwasanya ibadah itu bukanlah karena Allah membutuhkan, tetapi karena kitalah yang butuh. Ya, karena kita yang membutuhkan apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebaikannya itu nanti kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita beribadah bukan untuk memberikan manfaat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Taib, ini nanti insya Allah kita akan berikan penjelasannya pada pertemuan yang akan datang biidznillahi tabaraka wa taala. Untuk sementara malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.